Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai konsep pertumbuhan ekonomi dan perbandingan kemakmuran berbagai negara. Untuk itu simak ya videonya teman-teman. Apabila ada yang kurang jelas, mohon nanti tanyakan di WhatsApp grup. Konsep pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu keadaan adanya peningkatan pendapatan yang terjadi karena peningkatan produksi pada barang dan jasa. Adanya peningkatan pendapatan ini tidak berkaitan dengan adanya peningkatan jumlah produk dan bisa dinilai dari peningkatan output, teknologi yang makin berkembang, dan inovasi pada bidang sosial. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi menurut para ahli. Yang pertama dari Adam Smith, berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi adalah suatu tingkat perubahan ekonomi yang dialami suatu negara yang bergantung pada adanya perkembangan penduduk. Dengan adanya perkembangan jumlah penduduk, maka hasil dari produksi suatu negara pun tentunya akan meningkat. Yang kedua dari Sadono Sukimo mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah suatu tingkat aktivitas ekonomi yang berlaku dari tahun ke tahunnya. Diperlukan perbandingan pendapatan nasional dari tahun ke tahun untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal ini biasa kita sebut dengan laju pertumbuhan ekonomi. Ciri-ciri pertumbuhan ekonomi menurut Profesor Simon Kaznet ialah: nomor 1, terjadi laju pertumbuhan penduduk dan produk per kapita yang cepat. Nomor 2, adanya peningkatan produktivitas masyarakat. Nomor 3, terjadi perubahan struktural yang tinggi. Nomor 4, adanya urbanisasi dalam suatu negara. Nomor 5, melakukan ekspansi ke negara maju. Dan yang terakhir, terjadinya arus barang, modal, dan manusia antar bangsa-bangsa di dunia. Faktor-faktor pertumbuhan yang mempengaruhi ekonomi: yang pertama sumber daya manusia, yang kedua sumber daya alam, yang ketiga sumber daya teknologi, yang keempat sumber daya inflasi, yang kelima sumber daya suku bunga. Rumus menghitung pertumbuhan ekonomi. Biasanya perhitungan PDB atau GDP dilakukan dalam kurun waktu triwulan atau tahunan untuk satu periodenya. Cara menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi dapat digunakan menggunakan rumus menghitung pertumbuhan ekonomi sebagai berikut. Jadi rumusnya adalah untuk pertumbuhan ekonomi GT sama dengan PDB-T min PDB-T min 1 dibagi PDB-T min 1 dikali 100%. Untuk keterangannya adalah GT ini sebagai pertumbuhan ekonomi periode T atau triwulan atau tahunan. Kemudian untuk PDB-T, produk domestik bruto periode T berdasarkan harga konstanta. Kemudian untuk PDB-T-1 yaitu PDB 1 periode sebelumnya. Kemudian jika interval waktunya lebih dari satu periode, penghitungan tingkat pertumbuhan ekonomi dapat menggunakan persamaan eksponensial sebagai berikut. Untuk rumus penghitungan PDB, rumusnya adalah PDB-T sama dengan PDB 0 buka kurung 1 tambah R tutup kurung T. Jadi untuk keterangannya adalah PDB-T itu sebagai periode T. Kemudian untuk PDB 0 itu PDB di periode awal. Kemudian untuk R-nya sendiri tingkat pertumbuhan. Kemudian untuk T adalah untuk jarak periode. Kemudian untuk cara menghitung pertumbuhan ekonomi, ada contoh soalnya nih di suatu negara untuk pertumbuhan ekonomi. Yaitu yang pertama adalah untuk contoh soal perhitungan pertumbuhan ekonomi menggunakan PDB di negara X. Jadi diketahui jumlah PDB tahun 2016 sekitar 40 miliar. Kemudian untuk jumlah PDB di negara tersebut di tahun 2017 yaitu sekitar 43,2 miliar. Jadi PDB tahun 2016 40 miliar. Kemudian untuk PDB di tahun 2017 itu meningkat sebesar 43,2 miliar. Dari data PDB tersebut dapat diketahui pertumbuhan ekonomi negara X adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tadi rumusnya sudah diketahui, kita tinggal langsung masukkan saja. Untuk keterangannya adalah untuk PDB tahun 2017 dikurangi untuk PDB tahun 2016, kemudian dibagi PDB 2016 dikali 100%. Nah untuk PDB 2017 kita masukkan 43,2 miliar dikurangi 40 miliar. 40 miliar ini dari PDB 2016. Kemudian kita bagi 40 miliar dibagi 40 miliar ini dari PDB 2016 dikali 100%. Hasilnya adalah 43,2 dibagi 40 hasilnya 3,2. 3,2 ini dibagi 40 dikali 100%. Hasilnya adalah 8%.
Jadi, dari data dan rumus perhitungan PDB tersebut, diketahui presentasi pertumbuhan ekonomi negara X adalah sebesar 8% jika dibandingkan dengan periode di tahun sebelumnya. Pendapatan kemakmuran berbagai negara. 1. Pendapatan per kapita. Yang kedua, pendapatan per kapita beberapa golongan negara. Yang ketiga, purchasing power part atau yang disebut dengan PPP. 3 aspek yang diperhatikan adalah yang pertama perbandingan secara global, dan yang kedua perbandingan yang terperinci, dan yang ketiga perbandingan per kapita. Itu saja, terima kasih. Kesimpulannya adalah, bila dilihat dari PDB-nya, Indonesia memiliki angka pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi daripada Singapura. Namun, dari angka tersebut, kita dapat mengatakan Indonesia lebih unggul pertumbuhannya dibandingkan Singapura, karena masing-masing memiliki ukurannya masing-masing. Pendapatan per kapita Indonesia ialah US 3.603 dengan peringkat 139, tergolong low income. Pendapatan per kapita Singapura berada pada golongan high income, yakni US 55.150. Indonesia berada pada peringkat 124 dengan PPP US 10.190. Sementara Singapura berada jauh di atas, yaitu peringkat 5 dengan PPP-nya sebesar US 80.270. Perbedaan pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat terlihat bila kita membandingkan bukan hanya pendapatan per kapitanya, namun juga PPP-nya. Faktor-faktor pertumbuhan ekonomi yaitu sumber daya manusia, sumber daya alam, ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya, dan sumber daya modal sangat berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara serta pembangunannya. Sehingga dari seluruh pembahasan yang ada dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di berbagai negara, khususnya Indonesia sebagai negara berkembang dan Singapura sebagai negara maju, dipengaruhi oleh 5 faktor pertumbuhan ekonomi. Sementara Singapura telah memenuhi semua kriteria faktor-faktor pertumbuhan ekonomi yang seharusnya. Maka dari itu, kebijakan mempercepat pembangunan yakni kebijakan diversifikasi kegiatan ekonomi, mengembangkan infrastruktur, meningkatkan tabungan dan investasi, dan meningkatkan taraf pendidikan masyarakat harus segera Indonesia yang merupakan negara berkembang ini terapkan agar minimal dapat stabil atau lebih baik lagi jika bisa sejajar dan melebihi Singapura yang merupakan negara maju. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dan menyimak video presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan di dalam video presentasi ini. Untuk selanjutnya, mari kita diskusikan bersama. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.